Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana distribusi suatu produk dengan menggunakan AnyLogistic. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Indah Setianingsih. Nah, sebelum kita mulai, sedikit penjelasan mengenai software AnyLogistic ini. Jadi, software ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk perencanaan dan simulasi rantai pasok. Nah, di sini juga kita bisa menentukan lokasi distribusi sentral atau DC yang paling optimal dan juga menganalisis aliran produk, biaya distribusi, dan juga jarak layanan. Nah, dengan software ini, perencanaan distribusi ini jauh lebih efisien dan juga lebih akurat. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasinya itu dengan Chrome, seperti di webnya ini. Nah, adapun tampilan aplikasi awalnya itu seperti ini. Nah, untuk langkah pertama, di sini saya akan melakukan menentukan lokasi distribusi sentral untuk produk selada yang ada di Kota Palu. Nah, jadi langkah pertamanya itu teman-teman bisa tekan create skenario. Nah, di sini kita bisa membuat skenario atau judul dari simulasi yang akan kita lakukan. Nah, itu dengan produk yang akan saya lakukan yaitu penentuan lokasi distribusi sentral di sentral selada di Kota Palu. Jadi teman-teman bisa memilih GFA, Greenfield Analysis, karena kita akan melakukan distribusi sentral mana yang paling optimal untuk produk selada. Nah, jadi di sini juga ada periode yang akan dilakukan, yaitu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Nah, di sini juga teman-teman bisa memasukkan deskripsi dari simulasinya, yaitu menentukan lokasi distribusi sentral selada di Kota Palu. Nah, jadi sudah sampai pada tahap ini, teman-teman bisa klik Advanced Settings. Nah, di sini kita bisa menentukan wilayah yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada negara, di sini kita ketik Indonesia. Nah, dan juga jenis permintaan di sini karena produknya selada, jadi tidak berdasarkan kepadatan penduduk, akan tapi ini berdasarkan dari jenis dari konsumen yang akan menggunakan produk selada. Jadi saya di sini memilih Ecuador. Dan juga untuk lokasi saya akan memilih Solo. Nah, juga customernya per lokasi itu 1, dan juga permintaan customer setiap periode itu jumlahnya 1, dan juga ada kita bisa ganti di sini menjadi 2 hari karena dia produk yang juga mudah rusak. Langsung aja teman-teman klik create. Nah, di sini akan tampilan sukses. Nah, di sini teman-teman perhatikan di ujung bawah kiri ini ada 4 tampilan utama, yaitu ada customer, demand, period, dan products. Nah, pertama kita melihat produk. Nah, di sini teman-teman boleh mengganti sesuai dengan yang akan
didistribusikan. Itu tadi contohnya seperti selada dan juga satuannya, unitnya, terus per pages. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa lihat bagian periods. Nah, di sini jangka waktunya. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke permintaan, kita mengecek nih siapa saja yang menjadi customer kita. Nah, karena di sini saya mengambil contoh itu customer-nya itu berada masih dalam jangkauan Kota Palu. Nah, di sini kita bisa men-setting customer kita, itu misalnya Palu. Nah, teman-teman bisa memindahkan nih yang kita pindahkan ke Palu. Dan juga teman-teman bisa melihat patokan ini juga bisa buka maps. Nah, itu ini berada di sekitar kita misalkan berada di sekitar sini. Nah, untuk customer line-nya teman-teman bisa menggantinya di sini sampai contoh yang tadi adalah 10 customer. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa yang saya siapkan, yaitu ada 10 sudah saya edit sesuai dengan konsumen customer yang akan kita pilih. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan distribution center-nya itu sudah berada di tengah-tengah, berada di yaitu tepatnya di Luwu Selatan. Nah, di sini demand-nya sudah sesuai dengan produknya, sudah sesuai, dan juga permintaan datanya sudah benar. Di sini teman-teman bisa dengan melakukan GFA eksperimen, yaitu green finger setting ini. Jadi di tahap eksperimen GFA ini durasi simulasi itu diatur sepanjang periode, yang mana kalau teman merasa ini data-datanya sudah cocok dengan customer yang ada, kemudian klik bagian GFA eksperimen. Nah, di sini kita akan melakukan analisis greenfield-nya dengan menggunakan GFA eksperimen, dan teman-teman bisa klik bagian settings ini. Nah, di sini di tahap eksperimen ini durasi itu diatur sepanjang periode, kita pilih sepanjang periode, dan juga jarak maksimal untuk jarak pelayanan itu maksimalnya itu saya tentukan adalah 5 km, dan juga diskon biaya 5% itu untuk jarak yang lebih dari 10 km. Nah, jadi kita bisa isi sesuai dengan produk yang akan kita distribusikan. Juga produknya ini sesuaikan, dan juga satuan jaraknya. Dan setelah semuanya selesai isi, teman-teman bisa klik bagian gambar play ini. Analisisnya muncul seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman bisa melihat ini, bahwa hasil simulasi ini menunjukkan bahwa setiap customer itu menerima 73 biji selada itu, atau satu bongkol selada itu distribusinya merata, yang mana jarak pengiriman ini
berbeda-beda, yaitu mulai dari 0,817 km hingga yang paling tinggi itu ada 12,801 km. Nah, dengan biaya yang ini menyesuaikan, ada diskon 55% untuk jarak yang lebih dari 10 km. Itu ada di family member. Dan juga simulasi ini membantu menentukan lokasi distribution centralnya ini lebih optimal, juga sekaligus bagaimana dapat menjaga ketahanan produknya itu bisa sampai ke konsumen. Nah, dengan demikian video dari saya itu perencanaan distribusi selada ini bisa lebih mudah. Dan juga sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.